أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nuraini dari Universitas Siliwangi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika dengan NPM 232151058. Di video kali ini saya akan menyampaikan beberapa keutamaan, kisah dan asbabun nuzul surat Al-Kahfi untuk memenuhi salah satu tugas teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil dari SMPD. Ayat 1-10 ini mengisahkan tentang pemuda-pemuda yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melarikan diri ke dalam sebuah gua untuk melindungi diri dari penganiayaan kaum penyembah berhala. Di dalam gua tersebut, mereka tertidur dalam waktu yang lama dan ketika mereka bangun, mereka mendapati lingkungan mereka yang telah berubah. Dilansir dari El-Solat, dalam riwayat dikisahkan bahwa kaum Quraisy memerintahkan 2 orang untuk menyelidiki kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau, apa yang dikatakan, dan lain-lain. Kaum Quraisy percaya bahwa pendeta Yahudi adalah orang yang berilmu, tahu tentang isi kitab terdahulu, dan tahu tentang tanda lahirnya seorang nabi. Dikisahkan, berangkatlah Uqbah bin Abi Mu'ayth dan Anadar bin Al-Harits, I don't know how to say it, dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Ternyata benar, pendeta Yahudi mengabarkan berita seperti yang mereka harapkan. Pendeta Yahudi berkata, tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia bisa menjawabnya, maka Muhammad merupakan nabi yang benar-benar diutus. Tapi jika ia tidak bisa menjawabnya, maka ia hanya mengaku-ngaku sebagai nabi. Kemudian pendeta melanjutkan kisahnya. Tanyakan kepadanya tentang cerita pemuda zaman dulu dan apa yang telah terjadi pada mereka, karena sungguh cerita pemuda ini sangat menarik. Lalu tanyakan pula kepadanya tentang pengembara yang telah sampai ke Masyriq dan Maghribi, dan apa pula yang terjadi kepada mereka, dan tanyakan pula kepada dia apa itu ruh. Kemudian 2 orang utusan itu pulang dan berkata bahwa mereka membawa informasi yang bisa dijadikan pedoman untuk mengetahui apakah ia seorang nabi atau bukan. Menanggapi itu, Rasulullah menjawab, besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu. Kemudian mereka pulang dan Rasulullah menunggu wahyu dari Jibril untuk menjawab pertanyaan itu. Namun, wahyunya tak kunjung datang bahkan sampai 15 malam. Orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah bingung karena wahyu tak kunjung datang dan beliau tidak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy. Namun malam berikutnya, Jibril datang membawa wahyu, yaitu Quran Surat Al-Kahfi ayat 6, yang di dalamnya menceritakan tentang kemurungan Rasulullah dan menerangkan tentang kisah pemuda Al-Kahfi dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 9-26, seorang pengembara dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 83-101, dan tentang ruh dalam Quran Surat Al-Isra ayat 85. Jadi, itulah sebabnya diturunkannya surat Al-Kahfi yang di dalamnya banyak hikmah dan banyak juga pelajaran berharga. Banyak keutamaan dalam membaca surat Al-Kahfi, terutama jika dibaca pada hari Jumat. Berikut beberapa keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Yang pertama,
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, akan menjadi cahaya baginya antara dua Jumat." Hadis riwayat Al-Hakim. Ini menunjukkan bahwa membaca surat ini pada hari Jumat akan mendatangkan pahala dan cahaya dalam hidup seseorang. Kemudian yang kedua, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW juga bersabda bahwa siapa yang membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi akan terlindungi dari fitnah Dajjal yang dianggap sebagai ujian besar pada akhir zaman. Kemudian, Imam Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Umar, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan ada cahaya yang memancar dari telapak kakinya hingga ke langit yang akan bersinar pada hari kiamat, dan dosa-dosanya akan diampuni antara dua Jumat. Ini menunjukkan bahwa dengan membaca surat Al-Kahfi, dosa-dosa kita akan diampuni di antara dua Jumat dan akan menerangi pada hari kiamat. Dan yang terakhir, Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal, rumah yang dibacakan surat Al-Kahfi atau Al-Baqarah, di dalamnya tidak akan dimasuki setan sepanjang malam. Jadi itulah 5 keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.